Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini saya ingin memberikan preview dari pertandingan di Asian Games antara Timnas Indonesia versus Chinese Taipei yang akan dimainkan besok mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa di pertandingan pertama Indonesia berhasil mengalahkan Kyrgyzstan dengan skor 2-0. Artinya jika Indonesia bisa kembali mengalahkan Chinese Taipei dan mendapatkan 3 poin, kemungkinan besar Indonesia akan lolos dari fase grup. Tentu yang kita harapkan Indonesia bisa menjadi juara grup. Tapi jika tidak bisa, maka yang penting bisa lolos sebagai runner-up grup daripada harus menunggu agar terpilih sebagai salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik. Dan kalau kita melihat permainan dari Indonesia di pertandingan pertama, memang seperti yang saya jelaskan, permainannya belum nyetel. Karena ya ini adalah komposisi pemain yang berbeda, bukan komposisi pemain yang sebelumnya mendapatkan medali emas di SEA Games dan juga bermain di pertandingan kualifikasi untuk ke Piala Asia U23. Jadi wajar saja jika chemistry di antara para pemain belum bagus. Tapi kita kan bisa melihat dalam beberapa kesempatan para pemain itu masih bisa melakukan kombinasi passing untuk membuka pertahanan dari Kyrgyzstan. Mungkin teman-teman akan menilai ya Kyrgyzstan ini kan adalah tim yang lemah. Kalau menurut saya bukan tim yang lemah Kyrgyzstan. Yang tim yang lemah ini adalah Chinese Taipei. Kyrgyzstan itu adalah tim yang kuat juga. Tapi para pemain kita kan bisa fight di atas lapangan. Padahal Kyrgyzstan bermainnya keras menjurus kasar loh. Maka itu kan untuk pertandingan lawan Chinese Taipei ini belum tentu Coach Indra Safri bisa menurunkan semua pemain pilar. Dan akan lebih baik sih Coach Indra Safri melakukan rotasi di lineup untuk menjaga kebugaran dari para pemain. Karena recovery time-nya ini kan pendek. Nanti setelah lawan Chinese Taipei harus bertanding lawan Korea Utara yang menurut saya dan pernah saya jelaskan sebelumnya adalah tim kuat di grup ini selain Indonesia. Jadi lawan Korut itu nanti Indonesia harus bisa meraih kemenangan. Tapi sebelum lawan Korut kan sekarang harus fokus dulu lawan Chinese Taipei. Nah Chinese Taipei memang adalah tim yang lemah di grup ini. Malah menurut saya mereka adalah tim underdog. Tapi ya tetap saja seperti yang saya jelaskan bahwa di sepak bola apapun masih bisa terjadi. Jadi para pemain nggak bisa menganggap enteng Chinese Taipei juga, walaupun ya memang dari segi rekor pertemuan, apakah itu di level senior, U23 atau juga di U19 ya Indonesia memang unggul ya, tapi nggak bisa diremehkan. Apalagi ini kan bermainnya kan di venue netral, bukan bermain di tanah air. Jadi jika Coach Indra Safri nanti melakukan rotasi, yang saya harapkan nanti rotasi itu dilakukan di depan agar bisa menemukan chemistry yang baik di antara para pemain. Karena harus juga ada plan B dari Coach Indra Safri jika para pemain yang diturunkan dari awal itu tidak nyetel di depan. Karena sekarang ini kan Indonesia di Asian Games ini kan krisis penyerang ya, yang ada hanya Titan Agung. Jadi alangkah baiknya di pertandingan kedua ini Coach Indra Safri juga mungkin bisa melakukan percobaan dengan memainkan pemain yang bisa berperan sebagai striker palsu. Mungkin Doni Tripamungkas bisa bermain sebagai striker palsu atau juga Egy Maulana Fikri jika Egy diturunkan. Tapi belum tentu juga Egy akan diturunkan ya, karena kan lawan Kyrgyzstan dia sering banget dilanggar ya. Mungkin juga Rame Rumakek akan ditaruh dulu di bangku cadangan dan Hugo Samir diberikan kesempatan bermain. Ini sangat penting. Jadi para pemain lain juga mendapatkan menit bermain, mendapatkan pengalaman ya kan teman-teman. Karena seperti yang saya jelaskan di Asian Games ini ya, kalau bisa setiap pemain ini mendapatkan menit bermain karena ini sangat penting bagi pengalaman mereka. Ini level Asia loh teman-teman, bukan lagi level ASEAN. Maka itu Kyrgyzstan juga bukan lawan yang mudah bagi Indonesia sebelumnya. Tapi ya kita lihat walaupun permainan belum nyetel, walaupun ya kita lihatlah masih sering ada kesalahpahaman di antara para pemain, tapi kan masih bisa meraih kemenangan dengan skor 2-0. Kenapa? Karena pertahanan kita tuh solid banget. Jadi yang saya lihat Rizky Ridho ini berduet dengan siapapun, mainnya tetap bagus sih. Jadi memang Rizky Ridho ini adalah pemain yang sangat vital bagi timnas Indonesia di level senior U23. Jadi ini pemain yang tidak tergantikan. Maka itu ketika dia kali ini berduet dengan Andi Setio, kan mencair banget tuh, komunikasinya juga bagus kan. Ya, kalau menurut saya Rizky Ridho tetap harus bermain sih. Di pertandingan lawan Chinese Taipei mungkin Andi Setio yang dirotasi bisa juga kan. Tapi Andi Setio juga permainannya bagus lawan Kyrgyzstan. Dia berani juga melakukan counter press terlepas. Dia melakukan satu pelanggaran yang keras dan mendapatkan kartu kuning. But overall pertahanan kita solid banget. Maka itu Kyrgyzstan nggak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya kan. Hernando Ari palingan cuma melakukan 2-3 saves. Jadi memang pertahanan kita ini harus solid teman-teman ketika bermain di Asian Games supaya para pemain tim lawan itu tidak bisa membuka pertahanan kita dan kita bisa melakukan counter press secara konsisten. Nah salah satu masalah lainnya bagi Indonesia selain krisis striker adalah di tengah. Karena tengah ini kita sebetulnya nggak punya playmaker kan. Kali ini Marcelino Ferdinand nggak bisa membela timnas Indonesia, tidak seperti di SEA Games. Dan Beckham Putra juga memang tidak fit.
Maka itu lawan Kyrgyzstan, ya permainan dari Indonesia itu sebetulnya sudah terbaca karena lebih banyak menyerang dari sektor wing. Nah, yang saya harapkan lawan Chinese Taipei ini akan ada sebuah perubahan permainan, perubahan konsep permainan dari Indonesia. Kalau bisa coba nyerang dari tengah. Nah, caranya seperti apa? Kalau nggak ada pemain yang bisa melakukan penetrasi, pergerakan cepat, ya, maka akan lebih baik mengandalkan pemain yang bisa feeding bola dari tengah secara cepat dengan mengandalkan umpan-umpan terobosan. Nah, jika Syahrin Abimanyu kembali bermain, tentu dia bisa diharapkan memberikan umpan-umpan terobosan tersebut. Karena yang penting, lawan Chinese Taipei ini, kita harus bisa mendapatkan 3 poin, teman-teman. Tentu kita harap bisa menang dengan jumlah gol yang banyak ya. Tapi yang paling penting ini bisa mendapatkan 3 poin, supaya posisi dari Indonesia ini tetap berada di zona untuk lolos ke babak selanjutnya ya, yakni 16 besar. Dan saya melihat pemain-pemain lain juga perlu diberikan kesempatan. Ada juga Ananda Rehan Alif yang masuk, gak buruk juga permainannya kan. Di pertandingan lawan Kyrgyzstan, Doni Tri Pamungkas nih pemain yang bisa bermain di beberapa posisi loh. Bisa bermain di sebelah kiri, sebagai wingback, bisa sebagai penyerang sayap, atau juga sebetulnya dia bisa bermain sebagai false nine. Dan dia punya skill yang tinggi. Jadi pemain ini gak ada salahnya juga diberikan kesempatan. Alfrenda Dewangga tentu, cuman saya pikir Alfrenda Dewangga ini memang lebih idealnya itu dimainkan di sektor pertahanan sih. Nah, jadi kalau seandainya Andi Setio ini dirotasi, nah mungkin Dewangga bisa bermain di pertahanan. Dan dia juga adalah pemain yang bisa build up serangan, sama seperti Rizky Ridho. Nah, mungkin juga Egy jika tidak dimainkan, nah bisa Bagas Kava bermain di sana. Karena kan Bagas Kava juga bisa bermain di wing loh, teman-teman. Jangan salah, nih pemain yang bagus juga. Hugo Samir, saya harapkan diberikan kesempatan untuk bermain agar pemain muda ini mendapatkan jam terbang, agar dia lebih percaya diri. Dan penjaga gawang, ya saya pikir Hernando Ari penting juga dimainkan, walaupun nanti tidak tertutup kemungkinan jika Coach Indra Safri memilih penjaga gawang lainnya ya di sini seperti Dava Fasya ya. Bisa juga Dava Fasya nanti diberikan kesempatan, atau Adi Satrio. Adi Satrio juga penjaga gawang yang bagus kan. Nah, saya harapkan juga George Brown diberikan chance untuk turun. Jadi yang paling penting di match kedua ini lawan Chinese Taipei, Coach Indra Safri harus bisa memanfaatkan sumber daya pemain yang dia punya di dalam squad. Karena kan ya di Asian Games ini kalau nggak salah Indonesia hanya punya 19 pemain ya. Karena kita tahu Ramadan Sananta tidak dilepas oleh Persis Solo, kemudian ada 2 pemain yang tidak fit seperti Beckham Putra dan juga Karek Ariel. Jadi ya harus menjaga kebugaran dari para pemain, dan saya pikir Chinese Taipei tidak akan bermain sekeras Kyrgyzstan. Tapi nanti final match lawan Korut pasti mereka bermain keras. Nah, Korut memang menangnya cuma 2-0 lawan Chinese Taipei. Tapi bukan berarti Korut adalah tim yang tidak bagus. Korut tetap adalah tim yang bagus. Ini tim yang di level U23 atau juga di U20 kuat ini teman-teman timnya. Jadi memang nggak bisa dianggap remeh. Nah, Indonesia memang di atas kertas seharusnya bisa lolos dari grup ini. Tapi seperti yang saya selalu katakan, pokoknya fokus dan konsentrasinya harus 110%. Para pemain harus menganggap ini sebuah pertandingan final, tapi bukan berarti main dengan beban. Jadi sama seperti di first match lawan Kyrgyzstan itu, saya melihat para pemain itu menikmati jalannya pertandingan. Harus seperti itu. Jadi walaupun para pemain Kyrgyzstan tuh keras, ya kan tackling-tacklingnya keras, ada dorong, ada menarik, ada juga tackling dengan 2 kaki. Ya, yang penting para pemain itu tetap bisa melanjutkan permainan, terlepas ya. Egy Maulana Fikri dan Ramai Rumakek tuh kelihatan sulit untuk melanjutkan permainan. Tapi kan konsep dari Indra Safri ini berjalan. Apa sih konsepnya? Konsepnya itu sekarang nggak seperti dulu ball possession, enggak. Tapi aliran bola yang diutamakan. Jadi ketika aliran bola itu yang diutamakan, maka kita bisa melihat bahwa ball possession tetap berada di Indonesia. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa jika ball possession itu persentasenya tinggi, berarti para pemain lama menguasai bola. Enggak juga. Artinya bola itu dialirkan tapi tetap berada di penguasaan para pemain kita. Maka itu sekarang dengan lebih sering mengandalkan aliran bola, lebih sering mengandalkan passing, nah Indonesia memang lebih sering melancarkan serangan. Jadi lebih banyak mengandalkan progressive passing. Itulah menjadi salah satu konsep permainan dari Coach Indra Safri yang juga dia pakai di SEA Games lalu. Maka itu di SEA Games Indonesia adalah tim yang produktif. Dan memang kemasukan gol juga sih. Tapi kan kita lihat bisa mencetak jumlah gol yang lebih banyak lagi. That's why Indonesia bisa mendapatkan medali emas. Nah, di Asian Games ini kalau saya melihat yang pertama para pemain tidak bermain dengan beban, yang kedua saya melihat konsepnya masih sama. Jadi memang Coach Indra Safri ini coba untuk meminta para pemain ini agar bermain dengan visi. Jadi ketika bermain dengan visi, nah kita bisa melihat beberapa umpan-umpan direct pass itu juga bisa akurat. Walaupun tidak selalu para pemain mengandalkan direct pass kan. Tapi juga tidak bisa terus-menerus memaksakan untuk bermain umpan-umpan pendek ketika para pemain dari tim lawan itu menutup ruang. Nah, Chinese Taipei ini kemungkinan akan defense total juga. Nah, Chinese Taipei defense total ini juga tidak akan memudahkan para pemain Indonesia untuk membuka pertahanan dari Chinese Taipei. Kyrgyzstan babak pertama defense total tapi main counter, babak kedua bermain terbuka.
So kuncinya bagi Indonesia adalah untuk bisa mencetak gol di 20 menit awal jalannya pertandingan. Kalau sudah bisa mencetak gol, maka tentu itu yang akan membuat para pemain tenang dan kemungkinan besar kita akan kembali mendapatkan 3 poin teman-teman dan punya peluang yang sangat besar untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Nah, nanti ketemu tim mana di babak 16 besar ya nanti dipikirkan. Tapi nanti final match lawan Korut, kalau bisa juga meraih kemenangan teman-teman. Memang Indonesia tidak diberikan target di Asian Games ini, maka itu sangat penting bagi para pemain untuk enjoy the game. Ya, dapat menit bermain, kemudian pengalamannya harus mereka rasakan supaya nanti ketika mereka bermain di timnas Indonesia senior mental mereka semakin kuat. Kalau sekarang saya melihat mental dari para pemain Indonesia sudah beda total teman-teman. Apalagi kita ketahui bahwa mayoritas dari para pemain yang berada di squad Indonesia untuk SEA Games ini juga sebelumnya untuk SEA Games untuk Asian Games ini sebelumnya juga bermain di timnas senior yang dilatih oleh Coach Sintayong. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.